Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutiara Fajrina dari BWS Sumatera 1 Banda Aceh. Ke kota tua membeli tongkat, warnanya indah, penuh keemasan. Saya Laksa PU Angkatan 4 dari Bappekom Wilayah 1 Medan. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjabarkan pekerjaan-pekerjaan yang telah saya lakukan di unit kerja saya selama 3 bulan ke belakang. Saya sendiri adalah seorang penata laksana sumber daya air terampil di bawah seksi Kapisda. Tapi selama masa OJT ini, saya sedang ditempatkan di Satker BWS Sumatera 1 Banda Aceh di kegiatan perencanaan dan program. Baik, selama 3 bulan ini, secara garis besar, saya melakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, ikut serta dalam berbagai rapat koordinasi, prapendahuluan, evaluasi, serta progres kegiatan penyusunan revisi RPSDA di 2 wilayah sungai, yakni WS Alas Singkil dan WS Jambu Air. Selain itu, saya juga menghadiri rapat internal tim perencanaan dan kegiatan self-assessment RBU. Yang kedua, membantu mendokumentasi dan administrasi. Saya mendukung tim dengan membuat notulensi, menyiapkan surat permohonan data, menyusun lampiran kebutuhan data, serta membantu penyusunan laporan, misalnya laporan penghitungan indeks ketahanan air. Yang ketiga, turut serta dalam kegiatan pengambilan dan penghimpunan data dari instansi terkait untuk kebutuhan revisi RPSDA maupun penghitungan indeks ketahanan air ke beberapa instansi di seputaran Kota Banda Aceh. Yang keempat, mempelajari dokumen dan pedoman teknis. Saya membaca dan memahami dokumen KAK atau kerangka acuan kerja serta pedoman penghitungan IKTA sebagai bahan belajar dan untuk mendukung kelancaran kegiatan tim. Yang kelima, mengikuti webinar dan pembelajaran daring. Saya mengikuti berbagai webinar via Zoom Meeting yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air untuk menambah kewawasan dan pemahaman terkait bidang kerja saya. Lalu, apa sih keterkaitan dari kegiatan-kegiatan tadi dengan nilai-nilai berakhlak? Yang pertama, berorientasi pelayanan. Pastikan data yang terhimpun dalam dokumen revisi RPSDA semuanya valid dan sesuai dengan situasi di lapangan dan kebutuhan masyarakat. Jadi, perlu dilakukan penghimpunan data dari berbagai sumber, termasuk dinas-dinas terkait, kemudian dari kementerian atau lembaga, bahkan dari lokasi wilayah sungai itu tersebut. Semua ini dilakukan agar dokumen yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Saya mendokumentasikan hasil rapat dan menyusun laporan secara tertib, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal sederhana seperti foto dokumentasi rapat, ataupun menulis notulensi. Saya juga berusaha seteliti mungkin saat ditugaskan menghimpun data untuk bukti dukung self-assessment RBO. Begitupun saat saya membuat surat-surat pengantar dan lampiran-lampirannya, saya berusaha melakukannya seteliti mungkin untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dikhawatirkan akan menghambat kerja tim di lapangan. Kemudian yang ketiga, kompeten. Agar tidak ketinggalan dan bisa memahami konteks rapat terkait penyusunan revisi RPSDA dari kedua WS tadi, saya usahakan selalu membaca KAK atau kerangka acuan kerja untuk menambah pengetahuan teknis saya. Saya juga beberapa kali mengikuti webinar atau web learning terkait pengelolaan sumber daya air untuk memperluas wawasan. Kemudian yang keempat, harmonis. Saya mengikuti beragam kegiatan yang diinisiasi oleh tim di kegiatan perencanaan dan program, mulai dari berolahraga bersama, berkunjung ke rumah staf yang sedang sakit atau mengalami musibah, atau menghadiri undangan lainnya. Dari sini secara perlahan saya bisa akrab dengan rekan-rekan. Kemudian yang kelima adalah loyal. Meski saya adalah CPNS baru, saya berusaha selalu aktif dalam hal sikap membantu. Saya saat berkaitan dengan data-data yang saya kelola, saya juga akan berkomitmen menjaga kerahasiaan dokumen agar tidak tersebar keluar. Yang keenam, adaptif. Sebagai CPNS baru, banyak sekali penyesuaian lingkungan kerja yang harus saya sesuaikan, mulai dari aplikasi-aplikasi kepegawaian, ritme kerja, dan lingkungan sekitar. Hal-hal ini tidak menyurutkan semangat saya, justru menjadi pengalaman berharga bagi saya. Yang ketujuh, kolaboratif. Dalam penyusunan dokumen revisi PSDA dan penghitungan indeks ketahanan air, tim penyusun membutuhkan banyak sekali data-data.
Data-data pendukung ini tidak berasal dari BWS Sumatera 1 saja, tetapi butuh kolaborasi lintas instansi. Dalam konteks ini, saya juga beberapa kali diikut sertakan oleh tim dalam pengambilan data, juga koordinasi dengan dinas-dinas terkait di seputaran Kota Banda Aceh. Oke, jika bisa melihat ke belakang, apa saja sih potensi, kendala, dan upaya yang bisa saya lakukan dalam membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional di unit kerja saya? Eee, saya melihat kegiatan perencanaan dan program memiliki potensi dalam membangun sistem data terpadu. Mengingat seringnya bidang ini dalam menghimpun data dari berbagai sumber lintas instansi, penghimpunan ini juga rutin dilakukan dan digunakan relatif berulang. Seperti saat ditugaskan menghimpun bukti dukung untuk self-assessment RBO atau River Basin Organization, tim harusnya bisa menghimpun data rutin ini dengan lebih mudah jika ada sistem data yang terpadu, yang bisa diakses oleh internal tim kegiatan perencanaan dan program. Kendala yang muncul dalam konteks ini adalah data-data dari tim Pokja itu masih menyebar dan tidak dalam satu wadah, sehingga membutuhkan waktu untuk menghimpunnya. Lalu, upaya yang bisa dilakukan dalam hal ini mungkin dengan mengkoordinasikan masing-masing Pokja untuk mengumpulkan arsip berupa digital ke dalam sebuah server penyimpanan cloud, yang kemudian bisa diakses bersama oleh sesama tim perencanaan. Baik, sekian dari saya video personalizing value dan breaking the limitation dari saya. Sampai jumpa di di video lainnya. Terima kasih.